mudkhalan pun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pundi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa nazala. Wingi gorong mulai ge wa nazala ya. Wa nazala lan tumurun lamma umira ing dalam semangsane den perintah Kanjeng Nabi bil hijrati kelawan hijrah. Apa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Manane wa kullan ngucapo sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi adkhilni ing pengucap rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi do pangeran ingsun, Rabbi do pangeran ingsun adkhilni mugi manjengaken panjenengan ing ingsun al madinata ing Madinah mudkhala sidqin kelawan manjengaken kang bagus, kelawan manjengaken kang bagus. Ai idkhalan tegese kelawan manjengaken mardian kang den ridhoni. La ara fihi ma akrahu, la ara ora ningali sapa ingsun fihi ing dalem idkhal ma ing barang, ora ningali ma ing barang akrahu kang sengit sapa ingsun ing ma. Wa akhrijni lan mugi ngetokaken panjenengan ing ingsun min Makkah saking negara Mekah mukhraja sidqin kelawan den tokaken kang bagus, kelawan den tokaken kang bagus. Ai ikhrajan tegese kelawan ngetokaken la altafitu kang boten noleh sapa ingsun, kang ora noleh sapa ingsun biqalbi kelawan ati ingsun ilaiha maring Makkah, ilaiha maring Makkah. Waj'alan mugi ndadekaken panjenengan, waj'alan mugi ndadekaken panjenengan li keduwe ingsun milladungka saking ngersane panjenengan, milladungka saking ngersane panjenengan sultanan ing kekuatan, nasiron kang nulungi apa sultan, sultanan ing kekuatan, nasiron kang nulungi apa sultan. Ai kuwatan tegese kekuatan tang suruni kang nulungi apa kuwah, kang nulungi apa kuwah ing kang nulungi panjenengan nggih, tang suruni kang nulungi panjenengan ing ingsun biha kelawan kuwah ala a'daika ing atase pira-pira musuh panjenengan, ala a'daika ing atase pira-pira musuh panjenengan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 81. Wa kullan ngucapo sapa sira Kanjeng Nabi inda dukhulika ing dalem manjinge, dalem oleh manjing sira Makkah ta ing kota Mekah, sudah kembali lagi menuju Mekah. Ja'al haqqu ing pengucap ja'al haqqu, ja'a wis teka apa al haqqu kabeneran, ayil islamu tegese agama Islam, wa zahaqalan batal, wa zahaqalan batal apa al batilu kekufuran kang batil, apa al batilu kekufuran kang batil. Ai batala tegese lebur, ai batala tegese lebur apa al kufru kekufuran. Innal batila satenene barang kang batil iku kana ana apa batil iku zahukon barang kang lebur, iku zahukon barang kang lebur. Ai mutmahillan, harkati ai mutmahillan tegese kang lebur apa, tegese kang lebur apa batil, zailan tegese kang lingsir apa batil.
kenyataan napa waqad dakhala lan teman-teman wus manjing waqad dakhala lan teman-teman wus manjing ing Makkah lan teman-teman wus manjing Kanjeng Nabi ing Mekah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Kanjeng Nabi memasuki kota Mekah dalam keadaan wa haulal baiti haliku ing dalam kiwa tengene Ka'bah. Haliku tetep ing dalam kiwa tengene Ka'bah salah sumiatin wasituna utawi 300 swidak. Salah sumiatin wasituna utawi 300 swidak apane sonaman berholone. Apa nih sonaman berholone? Kanjeng Nabi masuk kota Mekah dalam keadaan di sekelilingnya Ka'bah itu ada berhala jumlahnya 360. Faja'ala mongko tumandang Kanjeng Nabi iku yat'anuha nutuk utawa nyuduk sapa Kanjeng Nabi ing ya Allah salasu mi'atin wasituna sonaman bi'udin kelawan nganggo kayu tau tekan fiyadi ing dalam astone Kanjeng Nabi bi'udin kelawan nganggo tekan tongkat fiyadi ing dalam ya Allah astone Kanjeng Nabi wa yaqulan ngucap Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono pengucap ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya Allah hatta sakotot sehingga podo gugur, hatta sakotot sehingga podo runtuh atau gugur, runtuh apa salasu mi'atin wasituna sonaman. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis niki wau waqad takhalah niki sapa syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim. Sapa syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim pun kali niku mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki masih melanjutkan daripada ayat yang kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nazala lamma umira bil hijrah. Tengeriki tinggi akan ngaten. Dan turun kita pakai tafsir Jalalainnya riyen. Wa nazala lamma umira bil hijrati wa qur rabbi adkhilni al madinata mudkhala sidqin. Dan turun ketika Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk melaksanakan yang namanya hijrah. Yang namanya hijrah, Kanjeng Nabi diperintahkan yang namanya hijrah oleh Allah Ta'ala. Turunlah ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ucapkan wahai Muhammad Rabbi adkhilni dan seterusnya. Rabbi adkhilni wahai Tuhanku, adkhilni masukkanlah aku al-ayil Madinata kepada kota Madinah. Mudkhala sidqin ay idkhalan mardiyan dengan memasukkan yang diridhoi yang penuh dengan rela dari hatiku. La arafihi ma akrah ya, aku tidak melihat perkara-perkara yang aku tidak suka. Jadi masukkanlah aku ke kota Madinah dengan memasukkan yang diridhoi yang aku tidak melihat di dalamnya sebuah perkara yang aku benci. Gampangane ngomong lek wis masuk nang Madinah niki ya Allah jenengan paringi kula niki dimasukkan di dalam kota Madinah dalam keadaan penuh dengan sukarela, dalam keadaan penuh dengan sukacita, dengan keadaan sama sekali aku tidak melihat perkara yang aku benci. Sehingga tengeriki dilanjutakan wa akhrijni min makkata mukhraja sidqin ay ikhrajan la altafitu biqalbi ilaiha. Dan keluarkanlah aku dari kota Makkah dengan pengeluaran yang aku juga rela
Sidqin ini maknanya nggih rela, yang bagus, yang rela dengan artian la altafitu biqalbi ilaiha, yang aku tidak menoleh lagi kepada yang namanya Makkah. Gampang ngomong tidak begitu rindu. Terus marengaten teng mriki dingendikaken waj'al li min ladunka sultanan nasira ay kuwatan tansuruni biha ala a'daik, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuatan yang bisa menolong terhadapku, yakni kekuatan yang engkau menolong terhadapku dengan kekuatan tersebut mengalahkan atas semua musuh-musuhmu. Niku secara garis globalnya ngoten di dalam tafsir ya Allah di dalam tafsir Jalalainnya ngoten. Jadi memang dalam tafsir Jalalainnya teng mriki dikatakan memang ini merupakan ayat yang membahas bahwa awal kalinya memang Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk yang namanya hijrah. Hijrah berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pada dasarnya dalam menafsiri kalimat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ini para ulama juga banyak perbedaan pendapat seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa anna dzakarna fi tafsiri qaulihi wa in kadu la yastafizzunaka minal ard qaulani ahaduma al murad bihi sa'yu kufara makkata fi ikhrajihi minha wasani al murad minhu al yahud qalu lahu al ula laka an takhruja minal madinah ila syam. Jadi hubungan ayat ini itu dengan ayat yang wa in kadu la yastafizzunaka. Berarti ayat ke ya Allah ya Rabbi ya Karim 76. Ini ayat yang ke 79. Ya. Ayat ke 80 ya. Ayat ke 80 ini hubungannya dengan ayat yang ke 76. Karena nopo kita kembali lagi kita telisik lagi dengan yang dimaksud dengan dawuhnya Allah Ta'ala wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi. Kan kemarin di dalam penafsirannya ayat yang 76 itu wa in kadu la yastafizzunaka, itu kan para ulama kan khilaf. Ada yang mengartikan hampir saja mereka niku mengusirmu dari bumi, dari tanah. Ada yang mengatakan mengusir di situ, ada yang mengatakan dalam keadaan kondisinya Kanjeng Nabi itu berada di Mekah. Ada yang mengatakan mengusirnya itu dari Madinah agar Kanjeng Nabi berpindah ke Syam. Kan seperti itu kalau kemarin yang ayat 76 wa in kadu la yastafizzunaka minal ard. Sehingga kalau kita kembali kepada khilaf tersebut, kemudian niki nggih didawakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Allah Taala setelah dawuh in kadu la yastafizzunaka minal ard, Allah Taala dawuh aqimis sholata, hendaklah kamu mendirikan yang namanya salat, yakni wastahil bi ibadatillah. Pokoknya kowe masih diusir karo orang-orang kafir, kamu tetap konsen salat, konsen beribadah terhadap Allah Ta'ala, wala taltafit ilaha ulail juhal. Kamu enggak usah memperhatikan terhadap mereka orang-orang yang bodoh tersebut. Karena napa? Fa innahu ta'ala nasiruka wa mu'inuka. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang akan menolong terhadap engkau. Lah kemudian Allah Ta'ala kembali lagi mengenai pembahasan kejadian itu tadi, masalah pengusiran. Mulane teng mriki dikatakan fa in fasarna tilkal ayah al murad minha anna kuffara makkah ta'aradu ikhrajahu min makkah kana makna hadil ayah annahu ta'ala amaru bil hijra ilal madinah. Kalau kita menafsiri tafsiran
yang ayat 76 wa in kadu la yastafizunaka minal ard, bahwa itu merupakan tindakan pengusiran daripada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah mengusir terhadap Kanjeng Nabi, berarti ayat ini artinya adalah perintah dari Allah Ta'ala agar Kanjeng Nabi itu hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Pun niku ngoten. Sehingga kalau kita maknani ya sama persis dengan yang di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim tafsir Jalaluddin As-Suyutinya. Cuma begini, asalnya kan kalimat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalimat mudkhal itu kan kalau sampean tasrif adkhala yudkhilu idkhalan wa mudkhalan fahuwa mudkhilun wa dzaka mudkhalun adkhil la tudkhil mudkhalun midkhalun. Jadi kalimat mudkhala sidqin, mudkhal itu kalimat yang memiliki sigotnya itu bisa mungkin ke pertama masdar, bisa mungkin ke napa sigotnya adalah isim zaman atau isim makan. Lah kalau tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu beliau mentafsiri mudkhal sebagai masdar. Mulakno beliau menafsirinya dengan ai idkhalan mardiyan. Berarti beliau menafsiri yang namanya mudkhal itu dengan napa? Merupakan isim masdar. Satu. Tapi kalau dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, mudkhala sidqin itu langsung dijadikan sebagai isim makan. Napa? Isim makan. Jadi cara dimaknani ngene kalau kita mengikuti tafsirnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Rabbi adkhilni mugi manjingaken panjenengan ing ingsun mudkhala sidqin ing dalem panggonan manjing kang bagus. Napa? Ing dalem panggonan manjing kang bagus. Jadi mudkhala sidqin itu langsung artinya bukan kok masdar, tapi merupakan sebuah tempat. Jadi mudkhala sidqin ing dalem panggonan manjing kang bagus. Wa huwa al-Madinah, tempat masuk yang baik yang diridhoi adalah kota Madinah. Begitu juga sebaliknya, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini kalau kita mengikuti tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti itu dijadikan sebagai masdar. Tapi juga bisa kita artikan itu bukan masdar, tapi itu merupakan isim makan. Isim makan. Jadi cara dimaknani wa akhrijni mukhraja sidqin, lan mugi ngetokake panjenengan ing ingsun mukhraja sidqin ing dalem panggonan metu kang bagus. Pun yaitu kota Makkah. Pun ini hanya kalau saking kepingin sampean itu harus memahami bahwa memang kalimat itu memang bisa mungkin dijadikan masdar, bisa mungkin dijadikan sebagai isim makan. Ya, bisa diartikan seperti itu. Pun itu kalau diartikan bahwa pada ayat wa in kadu la yastafizunaka minal ard ditafsiri bahwa itu merupakan pengusirannya orang-orang kafir dari kota Makkah. Berarti ayat ini merupakan ayat perintah untuk hijrah. Nah, tapi kalau kita mengikuti bahwa yang nomor ayat wa in kadu la yastafizunaka itu merupakan ayat yang berupa pengusiran dari kota Madinah menuju Syam. Kanjeng Nabi diusir oleh orang-orang dengan bahasa kalau memang engkau adalah seorang nabi maka hendaknya engkau pergi ke Syam karena Syam itu merupakan negerinya para nabi. Maka ayat ini ditafsirinya adalah seperti yang didawuhkan di sini bahwa
kalau wa in hamaluhu niki wa in fassarna tilkal aya bi annal murad minha annal yahud hamaluhu alal khuruj minal madinah wa dhahab ila syam fa kharaja rasulullah minha summa amarahu Allah taala bi ayyarji'a ilaiha kanal muradu annahu alaihi salatu wassalam indal audi ilal madinah niki lho. Sehingga qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa huwa al madinah wa akhrijni mukhraja sidqin yakni akhrijni minha ila Makkah. Ai mukhraja sidqin ai iftah li niki. Jadi kalau kita sekalipun menafsiri penafsiran yang kedua bahwa pengusirannya itu dari kota Madinah menuju kota Syam, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi itu telah keluar dari kota Madinah menuju kota Syam. Hanya saja Allah Ta'ala itu memerintahkan Kanjeng Nabi agar kembali ke Madinah. Sehingga kalau ditafsiri lagi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah aku pada tempatnya sebuah kebenaran, tempatnya sebuah hal yang baik, yaitu kota Madinah, dan keluarkanlah aku pada tempat keluar yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebaikan, yaitu keluarkanlah aku dari kota Madinah menuju kota Mekah dengan artian untuk mendapatkan sebuah kemenangan atau istilahnya adalah Fathu Makkah. Istilahnya apa? Fathu Makkah atau pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Wa ala kulli hal mengikuti tafsir yang kedua atau yang pertama sama-sama. Yang pertama niku Madinah, yang kedua niku Makkah, kan seperti itu ya. Cuma bedanya nanti sifatnya begini. Kalau mengikuti yang pertama itu sifatnya hijrah, berarti masukkanlah aku ke kota Madinah. Napa? Masukkanlah aku ke kota Madinah dan keluarkanlah aku, bahasa ngaten, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku dari kota Mekah. Itu kalau tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, karena memang itu tafsir bahwa wa in kadula istafizunaka itu pengusirannya dari kota Madinah menuju kota Syam, maka ini modele penafsirannya adalah keluar masukkanlah aku lagi ke kota Madinah, kemudian keluarkanlah aku menuju kota Mekah dengan artian untuk menaklukkannya. Kuwi kaya ngono Pak. Lah tafsirannya sebenarnya bukan hanya itu saja. Sing jenenge saya kasih sebuah kaidah biar sampean itu paham. Di dalam Al-Qur'an itu ada istilah menafsiri dengan model khususis sabab, khususnya sababun nuzul, atau juga dengan noboh bi umumil lafzi, umumnya lafaz. Jadi kalau kita melihat terhadap lafadznya ini sangat umum. Pokoknya kan Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin. Iki lafadznya umum banget. Lah mulane tafsirannya pun para ulama juga berbeda-beda. Ada yang mengartikan maksudnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ay adkhilni fis shalah wa akhrijni minha ma'as sidqi. Jadi ono sing mengartikan ya Allah Gusti, masukkanlah aku di dalam salat. Ono yo sing maknani ngoten. Ada yang mengartikan banyak sekali nih, sampean bisa baca sendiri di dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razinya. Ya. Jadi ada yang modele Rabbi adkhilni mudkhala sidqin niki maksudnya adalah ya Allah masukkanlah aku di dalam lautan tauhid atau mengesahkan terhadapmu dan mensucikan terhadap engkau. Ada yang bahasanya seperti itu. Wis umum banget lagi, sampean baca sendiri dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razinya ada 6 tafsiran yang berbeda-beda. Tapi kita paling penak mengikuti yang umum yang di dalam kitab tafsir Jalaluddin Asyutinya mawon. Pun kita lanjutkan. Udah paham gue. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini awalnya adalah merupakan sebuah perintah
kepada Kanjeng Nabi untuk melakukan yang namanya hijrah. Hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, di sini ada pertanyaan menarik daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Runtutannya Al-Qur'an itu kok sangat unik bahasanya ngene. Runtutannya Al-Qur'an itu kok sangat unik. Yang diminta dahulu kan ngeten toh. Ayatnya kan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku menuju kota Madinah dengan memasukkan yang sifatnya penuh dengan sukacita. Dan keluarkanlah aku dari kota Mekah dengan mengeluarkan yang penuh dengan kerelaan, yang membuat diriku tidak menoleh lagi kepada kota Mekah. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, qauluhu ta'ala mudkhala sidqin ay min haitsun nadrah al-ammah, yakni dari pandangan umum, li annaka qabla an tadkhula nggih utlub al-khuruja awalan li annaka lan tadkhula illa ba'da an takhruja wa in kana at-tartib at-tabi'i an naqula akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin. Naqulu la li anna ad-dukhul huwa ghayatul khuruj wa li anna al-khuruj matruk wa ad-dukhul mustaqbalun laka. Idzan ad-dukhul huwal ahammu fa bada'a bihi lidzalika yaquluna iyyaka an takhruja min amrin illa idza arafta kaifa tadkhul. Nggih. Cara dipikir-pikir, Pak. Mesti ini kan yang benar runtutannya adalah ya Allah, keluarkanlah aku dari kota Mekah dan masukkanlah aku ke kota Madinah. Mesti ini kan sing bener kan ngono. Tapi kenapa bahasa Al-Qur'an ini kok penuh dengan sebuah keistimewaan? Kok yang lebih didahulukan adalah ya Allah Gusti, masukkanlah saya ke kota Madinah dan keluarkan aku dari kota Mekah. Seolah-olah itu terbalik. Bahasanya seperti ya. Dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Oh tidak, itu sama sekali bukanlah sebuah keterbalikan dalam kalimat. Itu bukanlah sebuah keterbalikan. Karena nopo? Karena nopo? Tengriki dingendikaken karena yang namanya masuk itu merupakan puncak daripada keluar. Dan karena yang namanya keluar itu merupakan sebuah perkara yang ditinggalkan, dan yang namanya masuk itu merupakan sebuah hal yang akan dihadapi. Maka yang namanya masuk itu merupakan sebuah perkara yang lebih penting. Yes. Paham borai? Konsepnya ini konsepnya. Maka dingendikakno bahwa harus redaksi yang normalnya itu harusnya meminta untuk dikeluarkan dari kota Mekah dulu, kemudian meminta untuk dimasukkan ke kota Madinah. Tapi kalau di Al-Qur'annya malah justru meminta agar dimasukkan ke kota Madinah dan dikeluarkan dari kota Mekah. Cara nalari awak dhewe yang standar banget ini koyok-koyok kurang pas kan seperti itu. Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa yang namanya keluar itu merupakan sebuah perkara yang ditinggalkan. Yang namanya keluar itu merupakan sebuah perkara yang ditinggalkan. Yang namanya masuk itu merupakan sebuah perkara yang akan dihadapi. Gampangane ngomong ini. Perkara antarane perkara yang akan kita hadapi dengan perkara yang akan ditinggalkan, kita pasti akan lebih memperhatikan terhadap perkara yang akan kita hadapi daripada perkara yang kita tinggalkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang namanya masuk itu merupakan sebuah hal yang penting daripada, sehingga Allah Ta'ala memulai dengan yang namanya masuk, kan seperti itu nggih. Dan Allah Ta'ala mengakhirkan yang namanya keluar. Karena oleh karena itu banyak orang itu berkata, orang-orang kan sering berkata, iyyaka an takhruja min amrin
illa idza arafta kaifa tadkhul. Jangan sampai engkau keluar dari sesuatu, nggih, kecuali kalau kamu itu sudah tahu bagaimana kondisimu ketika memasuki. Paham ora? Cara gampang ngomong kayak Gilang lah contohnya ya. Kowe ojo sampai metu teko penggaweanmu sing saiki kecuali kowe wis duwe pekerjaan sing wis pasti sing luwih apik. Kan gampangane ngomong kan ngono. Perkara ninggalne iku perkara gampang. Tapi perkara yang akan dihadapi, yang akan kamu masuki itu sebuah hal yang memang harus benar-benar engkau perhatikan terlebih dahulu. Iya toh? Weh katene resign bahasanya gitu ya. Kita minta resign dari pekerjaan lama, pasti yang kamu perhatikan bukan kepingin resign dhisik. Tapi yang diperhatikan adalah golek penggawean sing anyar dhisik sing luwih apik dhisik. Ya padha ambek yang dalam ayat ini. Justru benar, lebih baik model yang seperti ini. Yakni Kanjeng Nabi kalau kepingin resign dari yang namanya Makkah itu perkara gampang. Justru yang lebih diurusi terlebih dahulu adalah ini, ngelamar Madinah dulu. Ngelamar kota Madinah yang lebih baik dulu ini. Wis oleh kota Madinah, wis oleh pandangan kota Madinah, resign teko Mekah gampang, Pak. Kan ngono to. Maka terjawab, maka nggak bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah redaksi yang terbalik, itu nggak bisa. Justru malah lebih baik seperti itu redaksinya, ya. Jangan melanakan kayak emang gitu ya. Jangan sampai engkau keluar dari sesuatu kecuali kalau kamu sudah tahu bagaimana caranya kamu memasuki. Loh. Bon, niku membahas daripada keindahan yang ada pada lafaz Al-Qur'annya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Bon, kita lanjutkan lagi. Teng mriki tinggi dikaaken bahasani beliau mulakna beliau dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi dawuh annaka la tadkhul aw takhruj biduni hadafin. Jadi kenapa kok di situ ada makhraja sidqin wa mudkhala sidqin? Tujuannya adalah jangan sampai engkau itu mau keluar atau mau masuk tapi kamu tidak memiliki yang namanya tujuan. Kowe katene metu teko Mekah atau kamu mau resign dari pekerjaan sekarang ini. Tapi kamu keluarnya nggak punya tujuan, jangan sampai. Atau seterusnya. Mulana teng ngriki tinggi akan fa in kharajta min makanin falyakun makhrajuka ya makhraja sidqin ay mutabikan liwaqi muhimmatika. Yani kalau kamu keluar dari suatu tempat hendaknya keluarnya diri kamu itu merupakan sebuah tindakan keluar yang benar dengan artian sesuai dengan tujuan kamu. Kamu punya tujuan dan sesuai dengan tujuan kamu. Wa in dakhalta makanan falyakun dukhulaka madkhala sidqin ay li hadafin muhaddatin turidu tahqiqahu. Kalau kamu ingin masuk kepada suatu tempat, suatu hal, hendaknya kamu memasukinya itu dengan penuh yang namanya sebuah tujuan yang ingin kamu realisasikan. Ya. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga kesimpulannya adalah idzan yakunu dukhuluka lillah wa khurujuka lillah. Kesimpulannya adalah Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah itu karena Allah dan Kanjeng Nabi keluar meninggalkan kota Makkah itu juga karena Allah. Wa hakadha kharaja Rasulullah min Makkah wa dakhala Madinah. Niki tujuannya Kanjeng Nabi. Fakana khurujuhu lillah wa dukhuluhu lillah. Pun li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma kharaja min Makkah illa lima adzahu qaumuhu wattahaduhu wa harabu da'watahu hatta lam ta'ud at-taribatu fi Makkah salihatan linumuwid dakwah. Tinggi akan. Kenapa kok sampai Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk hijrah? Karena Kanjeng Nabi ketika
di kota Mekah, tidaklah Kanjeng Nabi itu keluar dari kota Mekah kecuali karena tindakan yang diterima oleh Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada para pengikutnya Kanjeng Nabi berupa tindakan penindasan dan tindakan kriminalisasi. Dan bukti bahwa orang-orang kafir Quraisy itu bahkan memerangi terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi. Hingga seolah-olah kondisi yang seperti ini sama sekali tidak mendukung untuk keberlangsungan dakwah dan berkembangnya dakwahnya Kanjeng Nabi. Gampangane ngomong ngeten. Lek ndelok kondisine kaya ngono iku, Kanjeng Nabi dan juga seluruh pengikutnya itu ditindas dan dikriminalisasi, dakwahnya Kanjeng Nabi diperangi, maka tempat tersebut sama sekali tidak cocok untuk menjadi perkembangan dakwahnya Kanjeng Nabi. Kowe lek ndelok perkembanganmu di suatu tempat itu sudah tidak mungkin. Yang harus kamu lakukan adalah keluar. Resign cara bahasane hilang ya. Oh ya resign. Ajae kok penggawean kok rawat meneh gak jelas ngene. Suai resign, Pak, Tapi sebelum resign dipersiapkan dahulu. Wa ma dakhala al-Madinah illa lima ra'a an-nusrata wal mu'azarata min ahliha. Nah, Kanjeng Nabi itu tidaklah masuk terhadap kota Madinah kecuali setelah mengetahui, setelah memiliki pandangan bahwa para penduduknya kota Madinah ini akan menolong dan akan benar-benar mendapatkan pertolongan yang besar daripada para penduduknya kota Madinah. Jadi ora gur ngawur resign tapi pindai gak jelas. Tapi jelas nih di tempat resign, esmari resign, kate nanggi. Gitu loh. Oh katanya nang kene menarik lah, baru kamu resign. Pon. Lah, terakhir di ayat ini waja'al li min ladunka sultanan nasira. Ai kuwatan tansuruni biha ala a'da'i, dan jadikanlah untukku dari sisimu sebuah kekuatan yang bisa menolong terhadapku. Jadi Kanjeng Nabi ini ngeten Pak, Kanjeng Nabi itu selalu meminta pertolongan terhadap Allah Ta'ala agar terus dikuatkan. Rupane nopo? Kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tengeriki beliau dawuh secara garis globalnya dari ayat waj'al min ladunka sultanan nasira, beliau niku dawuh wabil jumlah sa'alallaha ta'ala ayyarzuqahu at-taqwiyata ala man khalafahu bil hujjati wa bil qahri wal qudrati. Waqad ajabahullahu du'aahu a'lamahu bi annahu ya'simuhu minan nas. Dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh bahwa secara garis globalnya Kanjeng Nabi itu selalu meminta terhadap Allah Ta'ala untuk agar selalu terus dikuatkan. Bahwa Kanjeng Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar terus dikuatkan. At-taqwiyata, agar Kanjeng Nabi ini agar terus diberi kekuatan dan agar terus kuat untuk menghadapi orang-orang yang menentang terhadap Kanjeng Nabi. Dan diberi kekuatannya itu tadi, baik melalui dari segi hujahnya, dalilnya, kemudian dari segi kudrohnya, kekuasaannya, ya. Dan Allah Ta'ala telah mengabulkan doanya Kanjeng Nabi. Rupane napa Kanjeng Nabi sudah mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala di dalam ayat wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala itu akan menjagamu wahai Kanjeng Nabi dari para manusia. Ora enek ceritane bakale Kanjeng Nabi iku bahasane terkena napa bahasane nggih tindakan yang menyakiti dari orang-orang itu enggak mungkin. Tapi tindakan menyakiti yang sampai membuat dakwahnya Kanjeng Nabi berhenti loh ya. Kalau masalah secara fisik, nate Kanjeng Nabi niku dalam kondisi perang terkena panah ya, sampai napa giginya Kanjeng Nabi niku
sampai napa mulutnya Kanjeng Nabi niku geleceran darah pernah. Melano ayat daripada wallahu ya'simuka minan nas ini maksudnya adalah Allah Ta'ala melindungimu wahai Kanjeng Nabi dari para manusia dengan artian dari tindakan-tindakan penindasan dan kriminalisasi yang sifatnya sampai membuatmu berhenti untuk menyebarkan dakwah. Paham ya? Jadi cara ana wong sing katene nglakoni kriminalisasi dan penindasan itu carane gak bakalan bisa sampai membunuh terhadap Kanjeng Nabi, gak bisa. Dulu juga ada riwayat bahwa Kanjeng Nabi itu pernah diracun. Nah, bahwa Kanjeng Nabi pernah ada riwayat diracun. Dan dimakan, racunnya sama Kanjeng Nabi dimakan. Tapi Kanjeng Nabi mboten sedo. Gak berfungsi, Pak, racunnya. Jadi itu jaminan mulane kan ini kan Kanjeng Nabi minta waj'alli min ladunka sultanan nasira. Diijabahi kalian Allah Ta'ala pertama Kanjeng Nabi wis dijamin bakal mendapatkan sebuah perlindungan total. Yang nomor 2 waqala ala inna hizballahi humul muflihun. Dan juga dalam ayat lain liyudhirahu 'alad dini kulli. Allah Ta'ala juga sudah memberikan jawabannya bahwa Allah Ta'ala pasti akan menjadikan agamanya Kanjeng Nabi ini merupakan agama yang menang atas seluruh agama yang lain. Liyudhirahu 'alad dini kulli. Agar Allah Ta'ala itu memenangkan terhadap agama Islam, agamanya Kanjeng Nabi atas semua agama. Niku wis jaminan. Lagi dan niki yang paling menarik niki dawuhnya Al-Imam dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kata-kata sultan ini cara makna asli ini kan sultan itu merupakan sebuah pemerintahan. Nah, sebuah pemerintahan. Ya bisa diartikan sebuah kekuatan bisa. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau sampai dawuh ngeten. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu meminta pertolongan terhadap Allah Ta'ala? Beliau dawuh talaba an-nusrata minallahi ta'ala. Talabun nusrati minallahi ta'ala li rasulihi li'annahu arsalahu bimanhajil haq. Bimanhajil haq wa sawfa yastadimu hadzal haqqu bi ahlil batil wal fasad alladziina yahrisuna 'alal batil. Ini iling-ilingan nih. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan agar Kanjeng Nabi itu meminta pertolongan terhadapnya. Itu tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala mengutus terhadap Kanjeng Nabi dengan membawa manhaj kebenaran. Dengan membawa manhaj kebenaran. Dan seseorang yang mengemban dakwah manhaj kebenaran bisa dipastikan akan bertentangan. Bukan hanya sekedar bertentangan, akan bertabrakan dengan orang-orang yang ahlul batili wal fasad, orang-orang ahli batil, orang-orang ahli kerusakan. Ya. Yang mana mereka pasti hatinya itu juga ingin kebatilan ini terus menyeluruh dan merata di muka bumi. Kalau eling nek dawe abi niku cara bahasane dawe abi niku dunia ini adalah medan peperangan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Paham? Dunia kan kesimpulannya kan ngono toh. Medan peperangan antara hak dan juga batil. Mulai pojok kulon sampai pojok wetan isine dunia ini yaitu medan peperangan antara yang hak dan juga yang batil. Wis geger kuwi. Mesti positif geger. Mulane Allah Ta'ala ngutus dumateng Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi meminta kekuatan agar Kanjeng Nabi itu mendapatkan kekuatan yang bisa menolong terhadap Kanjeng Nabi. Tujuannya napa? Karena Kanjeng Nabi ini sedang mengemban manhaj kebenaran dan sebuah manhaj kebenaran pasti dimanapun akan bertentangan. Bukan hanya bertentangan, tapi bertabrakan dengan manhaj yang penuh dengan kebatilan dan juga kerusakan. Yang mana mereka pun para ahlul fasadi, ahli kefasatan, ahli kerusakan itu juga mereka ingin bahwa kebatilan dan juga kerusakan yang ada itu lebih menang, lebih dominan. Wong sing ahli mendem iku ya pingine wong liya iku ya
mendem kabeh. Ya ora? Sampai buka klub malam. Ya ora? Sampai kuwi ditutup geger tenan. Ya ora? Ya geger. Semuanya menginginkan apa yang ada pada dirinya itu lebih menang. Kaedahnya seperti itu. Mulane beratnya Kanjeng Nabi kan ngoten. Kanjeng Nabi itu mengemban manhaj kebenaran sehingga Kanjeng Nabi harus untuk meminta kekuatan yang bisa menolong terhadap Kanjeng Nabi untuk terus berdakwah dan meratakan dakwahnya kepada seluruh penjajahan bumi. Pun mulane teng ngriku dingendikaken wa saufa yu'aduna. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa saufa yu'aduna ad-da'wah wa yujabihunaha. Dan yang namanya orang-orang yang ahli rusak itu pasti akan menghadapi, akan menentang, akan memberhentikan yang namanya dakwah kebenaran. Ya pasti, Pak. Orang ahli kebenaran pasti dihadang oleh orang-orang ahli batil, ahli kerusakan. Lah kesimpulannya ya nopo? Kenapa kok Kanjeng Nabi ini diperintahkan untuk meminta, untuk diberi yang namanya sebuah kekuatan sultanan nasiro? Ya, bisalah kamu murati mendapatkan sebuah kedudukan pemerintahan yang bisa menolong, itu bisa dimurati seperti itu. Mulane teng mriki dikatakan fal khairu minan nas yartadi'u bi qaulillah wa bi qaulir rasul wa yastajib. Amma syirrir fala tujdi ma'ahu al-hujjah balla budda min rad'ihi bil quwwah. Yang mriki dikatakan maka fal khair, orang yang baik daripada para manusia itu sudah bisa terpukul, sudah bisa tersentuh hatinya dengan ucapannya Allah Ta'ala, dengan kalam, dengan firmannya Allah Ta'ala, dan juga dengan ucapannya Rasul, kemudian dia pasti mengijabai, mengiyakan. Wae lek pancen wong kuwi wong apik tenanan, ngrungokno firmannya Allah Ta'ala, ngrungokno sabdone Kanjeng Nabi, iku langsung iso iman. Tapi amma syirir, orang yang buruk, itu enggak akan cukup cuma mendengarkan yang namanya sebuah hujah. Gak cukup ngrungokno firman Allah Ta'ala tok, ngrungokno sabdane Kanjeng Nabi tok, gak cukup. Akan tetapi harus ada sebuah perkara yang sifatnya menampar dia berupa sebuah kekuatan. Wong ahli mendem-mendem ngono kae. Iku mbok dalili ya ora makan, Pak. Mboten makan. Kecuali kalau kamu pukul dengan sebuah kekuatan berupa semisal tanda tangan dari wali kota bahwa barnya itu ditutup, es ngono meneng dek nih gak wani. Mbok dalili aja ngombe khamr ngono ya sing ana we mati Pak nang kono Pak langsung diserbu wong akeh. Pun makna kita dilanjutkan fal awwalu in ta'arrada lil halifi billah halafa shadiqan ammal akharu fa in ta'arrada lil halifi halafa kadiban wa wajada fursatan lin najah walisanu halihi yaqul atakal faras. Ini lah yang paling penting yang pingin kula sampaikan wa fil asar innallaha la yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil Qur'an. Ini artinya innallaha la yaza'u bisultan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa mencegah hal-hal yang buruk dengan sebuah kepemerintahan. Ma la yaza'u bil Qur'an. Perkara-perkara yang tidak bisa dihentikan dengan Al-Qur'an. Paham ora ya? Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Allah Ta'ala bisa memberhentikan ya dengan sebuah kepemerintahan perkara-perkara yang tidak bisa diberhentikan dengan Al-Qur'an. Artinya ya nopo? Kalau tasih eling niki dawuh Gus Bah. Ya. Ribuan orang, berjuta-juta orang demo untuk menutup yang namanya lokalisasi atau tempat bar
ya, tempatnya minum-minuman keras, orang-orang demo, kamu dalili, kamu keluarkan 1000 dalil. Cara bahasanya beliau ini, 1000 dalil yang engkau keluarkan dari Al-Quran masih kalah dengan satu tanda tangan dari seorang wali kota. Iya, Bora. Wali kota tanda tangan, lokalisasi Hindoli ditutup. Mari, Bun. Daripada 1000 dalil yang diucapkan oleh para kiai. Kiai haram, kono tuh gak mampu, Pak. Iku wis pirang tahun ket piye. Ada rencana ditutup barang Risma. Waswae Risma itu iki ya. Waswae Bu Risma wis tanda tangan tutup, ya mari Pak, tutup tenanan. Itu arti bahwa innallaha la yaza'u bisultani mala yaza'u bil Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa memberhentikan sebuah keburukan-keburukan dengan menggunakan sebuah pemerintahan terhadap perkara-perkara yang tidak bisa diberhentikan dengan Al-Quran. Paham ya? Jadi di sisi kamu kudu pinter, kamu juga di satu sisi kamu juga harus berpunya cita-cita, bahasanya ya, untuk masuk ke dalam yang namanya pemerintah. Ya tujuannya ya iki Pak, ben bisa selaras dengan yang namanya agama Islam. Ojo malah katut, Mergo pemerintahan malah katut. Kuwi abot ya. Jadi gue ya. Jadi intinya murate innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Quran. Cara murate Gus Bahak ngono kuwi. 1000 dalil yang engkau utarakan masih kalah dengan satu tanda tangan dari seorang wali kota, dari seorang pejabat. Niku ngaten. Terakhir ayatnya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ucapkan wahai Muhammad, ja'al haqqu, telah datang perkara yang hak, wa zahaqal batil, dan hancur leburlah perkara yang batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya perkara yang batil itu pasti akan hancur, pasti akan lebur. Kalau dalam tafsir Jalaluddin As-Suyutinya riyen, beliau tengeriku ngetika ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki didhawuhaken kul ai inda dukhuli Makkah, ucapkan wahai Muhammad ketika engkau mulai masuk Makkah. Ini masuk Makkah dengan tujuan untuk fathi Makkah. Fathi Makkah niku untuk menaklukkan napa? Kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi diceritakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Kanjeng Nabi berdakwah pertama di Mekah. Marongono mengalami yang namanya penindasan, kriminalisasi dan seterusnya. Akhirnya Kanjeng Nabi pindah ke Madinah. Setelah sukses Kanjeng Nabi Pak selama di Madinah itu mendapatkan sambutan yang sangat istimewa hingga kurang lebih ada 12.000 orang masuk Islam dari kota Madinah. Bayang zaman biyen, ojo zaman biyen, zaman saiki 12.000 iku semua akeh. Zaman sing populasi manusianya sudah banyak ini loh. 12.000 iku wis akeh. Dan ya zaman biyen yang populasi manusianya itu masih sangat sedikit. Kanjeng Nabi masuk Madinah dalam jangka waktu beberapa bulan, beberapa tahun itu mendapatkan pengikut totalnya pinten? 12.000. Membawa cara bahasanya jamaah pengikut 12.000 masuk ke kota Mekah, semua pada takut. Semua orang Mekah yang dulunya menyakiti terhadap Kanjeng Nabi podo takut. Wah, melayu dewe-dewe Pak. Dong sing jamaah sing digo 12.000 zaman. 12.000 zaman saiki lho suwakeh. Cara ndrosmone full Pak, ndrosmo. Pamane zaman masuk dalam Fathu Makkah itu penaklukan kota Mekah. Wis takluk. Mulane teng mriki dikatakan ja'al haqqu ayil Islam, datanglah sebuah kebenaran yakni agama Islam, wa zahaqal batilu ay batala al kufar, dan hancur leburlah sebuah kebatilan berupa kekufuran. Innal batila kana zahuqa.
yang namanya perkara yang batil itu merupakan sebuah perkara yang pasti akan hancur lebur. Ai mutmahillan zailan, pasti akan hancur lebur. Yang berikut dilanjutkan, dan memang kenyataannya realnya ketika terjadi yang namanya Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah, wa qad dakhalaha sallallahu alaihi wasallam wa haulal baiti salasumi'atin wa situna sonaman. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, melakukan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah dalam keadaan di sekelilingnya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bayang nih Pak, 360 berhala mengelilingi Ka'bah situ. Faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi wa yaqulu dzalika hatta saqatat, rawahu asy-syaikhani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaken jumlahnya pinten? 360 berhala itu tadi sama Kanjeng Nabi di bahasan iki lho ditujek ini lho Pak, dirobohkan dengan tongkat yang berada di astane Kanjeng Nabi. Seraya Kanjeng Nabi merobohkannya dengan mengucapkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ang tafsir Sawi ini teng mriki dingendikaken ma'a annaha kanat musbatatan bil hadid war rasos. Kanjeng Nabi merobohkan cuma dengan sing jenenge tongkat yang berada di tangannya beliau. Itu semua yang namanya berhala jatuh semua. Padahal yang namanya berhala-berhalanya yang ada di situ itu dibangun dan dibuat dengan pondasi yang terbuat daripada besi dan juga timah. Inilah ya kuat banget ana wesine, wesi siji ngono lah ya nang jerone ana sebagai pondasi. Iku ya kuat mestine ditujek ngene ya gak iso luput. Tapi karena memang Kanjeng Nabi mendapatkan sebuah keistimewaan, kekuatan yang istimewa dari Allah Ta'ala, semuanya satu persatu dirobohkan sama Kanjeng Nabi hanya menggunakan tongkat yang ada pada tangannya beliau, seraya beliau berkata wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Akhirnya nopo? Ngerti kita kan wa baqiya minha sanamu khuza'ah fauqal Ka'bah. Yang di sekelilingnya semuanya itu sudah rubuh semua. Tinggal satu yang namanya sonam khuza'ah. Yakni berhalanya Khuza'ah. Posisinya enggak di sekelilingnya Ka'bah, tapi nang dukure Ka'bah. Berhalanya itu berada di atasnya Ka'bah. Akhirnya wa kana min nuhasin asfar, terbuat dari yang namanya kuningan, terbuat dari kuningan. Nuhasin asfar itu emas, tapi kuningan, terbuat dari kuningan. Faqalan nabiyyu ya Ali irmi bihi fasaida farama bihi fakassarahu. Arek siji Pak, itu berhalanya Khuza'ah yang diletakkan di atasnya Ka'bah, terbuat dari kuningan. Ini akan Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali irmi bihi. Wahai Ali, itu tinggal satu panah itu berhala tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali memanah terhadap berhala Khuza'ah tersebut hingga berhala Khuza'ah itu menjadi pecah. Itu cerita yang namanya Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Yang dilanjutkan, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang kejadiannya sama persis daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi juga sama persis seperti yang ada di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi dalam niku nih. Jalaluddin Asyuyutinya. Latang ngriki dingendikaken saya Kanjeng Nabi mengucapkan ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa.
Lah niki yang menjadi sebuah pertanyaan diutarakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh seperti ini. La wa qauluhu ja'al haqqu wa zahaqal batil yushiruna bi annal haqqa ata bi nafsihi li annahu nasaba al maji'a ilal haqqa annahu amrun dzatiyun fi falam ya'ti bi ahad wa kadzalika fi zahaqal batil fal batilu bi tabi'atihi zahikun mundahirun dhaifun la baqa'a lahu. Kalau kamu memahami lebih dalam daripada lafadznya ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kan kalau dimurati sebuah perkara yang hak pasti akan datang dan sebuah perkara yang batil pasti akan hancur lebur. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seolah-olah itu memberitahu terhadap kita memang yang namanya sebuah kebenaran pasti akan menang dan yang namanya sebuah kebatilan itu pasti kalah secara otomatisnya, karena itu memang sudah menjadi watak dan juga tabiatnya. Pokoknya tabiatnya perkara sing hak, perkara sing bener kuwi pasti menang. Pokoknya tabiatnya perkara sing batil kuwi pasti kalah. Yo masih bahasane ngeten nggih. Yo masih terkadang perkara sing bener iku kalah dhisik. Cara bahasane wong-wong iku lakon menang keri. Pokoknya yang perlu diyakini adalah sebuah kebenaran pasti akan datang waktu di mana sebuah kebenaran itu menjadi sebuah pemenang dan akan ada waktu di mana yang namanya sebuah kebatilan itu akan kalah dan juga hancur. Yang perlu diyakini. Cuma ya kadang ya kaya ngono ki mang. Kadang lakon menang keri, kadang seperti itu. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim setengah itu ternyata. Kita lanjutkan mawon terakhir kurang kedik mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tangriki dingendikaken wa minal ajib annal haqqa alladzi jaa ala yadi Rasulillah fi fathi Makkah intafa bihi hatta man lam yu'min. Tangriki dingendikaken. Dan sebuah kebenaran yang datang di bawah kekuasaannya baginda Nabi di dalam Fathi Makkah atau penaklukan kota Makkah itu semuanya bisa merasakan manfaatnya, bahkan orang yang tidak beriman pun bisa merasakan manfaat. Gampangane ngomong ya, sebuah kemenangan yang sebuah kebenaran yang sudah menang yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi di waktu penaklukan kota Mekah itu justru menjadi sebuah hal yang maslahat, sebuah hal yang bermanfaat bagi semua orang sekalipun orang kafir. Kenapa kok seperti itu? Karena tengeriku dingendikaken fa fi yaumil fathi tatajalla suratun min suwaril azamati fi dinil Islam. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka di dalam kejadian Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah terjadi atau bahasanya terbentuk sebuah keagungan agama Islam. Rupane napa? Hina yajma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah alladzina adu wa takabbaru wa akhraju Rasulullah min ahabbil biladi ilaihi. Ketika Kanjeng Nabi dengan berbesar hati mengumpulkan semua orang-orang ahli Mekah yang dulunya menentang terhadap Kanjeng Nabi, yang dulunya merasa congkak dan takabur atas Kanjeng Nabi, yang dulunya mereka itu mengusir terhadap Kanjeng Nabi dari kota yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Wa huwal yaumu yadkhulu muntasiran wa yuqifuhum amamahu. Ya. Ini merupakan hari di mana Kanjeng Nabi itu memiliki kekuasaan total. Ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum? Kira-kira ini Kanjeng Nabi ngitopi atau ngomongi terhadap semua orang-orang ahli Mekah yang dulunya menentang bahkan mengusir terhadap Kanjeng Nabi.
mata dunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira kowe kabeh kalau kondisinya seperti ini, kalian dulu pernah mengusir terhadapku dan sekarang aku kembali kepada kota Mekah dalam keadaan aku sudah memiliki kekuatan yang besar. Kira-kira apa yang kalian sangka yang akan aku lakukan kepada kalian semua? Gampang ngomong, kira-kira kowe kate tak apa nih, Pak? Kowe kate tak apa nih? Kira-kira kowe nyonone aku kate lapo? Dawuh Kanjeng Nabi. Qalu khaira akhun karim wa ibnu akhin karim. Dawuhnya orang-orang mereka, dawuhnya para ahli Mekah nih, Pak. Ketika mereka ditanyai sama Kanjeng Nabi, jawabannya mereka khaira, pasti wahai Kanjeng Nabi engkau tetap akan melakukan sebuah kebaikan karena engkau adalah akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhin karim, anak daripada saudara yang mulia. Qala idhabu wa antumut tulaqa fa antumut tulaqa. Ya, oke, wis sana sampean pergi semua. Sampean semua bebas. Bayang nih, Pak, Maka dari sini sangat tampak sekali betapa agungnya yang namanya agama Islam. Yang dulunya Kanjeng Nabi merasakan yang namanya penindasan, kriminalisasi, bahkan sampai diusir sama orang-orang ahlu Mekah. Namun ketika Kanjeng Nabi berhasil melakukan Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah dengan jumlah pengikut 12.000 dari kota Madinah, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi bukan membalas terhadap mereka. Bahkan sekalipun dengan kata-kata satu kalimat yang buruk pun saja tidak. Dengan satu kalimat yang buruk pun saja tidak. Lek kira-kira lek kowe ambek awak dhewe ngene iki, Pak, wis balik dengan penuh dengan sebuah kekuatan ya minimal ya. Minimal ya rada bales titik lah minimal. Rada mentang-mentang lek awak dhewe. Lek Kanjeng Nabi Masya Allah, di dalam hatinya tidak ada rasa sedikit pun untuk dendam. Ora enek duwe rasa dendam. Insyaallah. Wis ya, paham ya. Wes niku ceritane kata intine niku wae. Jadi ketika dalam kondisi qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, niku intinya adalah satu, bahkan ketika Kanjeng Nabi sudah berhasil untuk melakukan kota Makkah dengan jumlah pengikut 12.000 dari kota Madinah, Kanjeng Nabi tidak semena-mena, juga tidak memiliki rasa sedikit pun ingin balas dendam. Sampai-sampai orang yang dulunya mengkriminalisasi, menindas terhadap Kanjeng Nabi dan para pengikutnya tidak dibalas sesedikit pun, bahkan dengan satu kalimat buruk pun saja tidak. Itu betapa besarnya akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau di dalam ayatnya, dan sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi memiliki akhlak yang begitu agung. Pak, awake belajar niru Kanjeng Nabi ngene iki lho, Pak, ora bales dendam lho, cek abote. Awake dhewe sik titik-titik ngene wis kudu kamu Itu awake dhewe perlu belajar dari sirahnya Kanjeng Nabi agar kita itu terbentuk kita sebagai orang yang baik. Jadi kowe aja sampe percaya ana istilahnya joker iki tahu krungu omongane joker, orang yang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ini jelas quotes yang menyesatkan gue. Quotes yang menyesatkan. Orang enek ceritanya. Orang yang jahat adalah orang baik yang tersakiti gue. Orang yang baik tetap akan terus menjadi baik. Karena ada istilah tetaplah berbuat baik dan jangan capek menjadi orang baik. Lek dawuhnya Kanjeng Nabi, silmang qata'aka wa ahsin ila man asa. Garis titik tekannya adalah wa ahsin ila man asa.
berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk terhadap. Lek kowe ngapiki nang wong sing apik nang awakmu kuwi gampang. Gilang ngekei ngekei rokok nang sone oleh sone biasane yang ngekei rokok. Kuwi gampang. Kan ngono to. Kuwi jenenge bukan berbuat baik, tapi itu namanya membalas tindakan berbuat baik. Yang sulit adalah napa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ya kayak Kanjeng Nabi iki, ade sementara ini masih cuma bisa menuturkan cerita agungnya Kanjeng Nabi di dalam masalah ini tadi. Ya nanti kita tiru perlahan. Kayak tadi. Gelem Pak kowe niru foto sesat ngono kuwi gak cocok kak. Bahaya. Padahal kuwi hanya sekedar tontonan. Tapi kalau orang nggak punya ilmu ya jadi tuntunan. Ya para orang sekarang itu banyak yang salah, yang seharusnya jadi tuntunan cuma dijadikan sebagai tontonan, yang seharusnya hanya sebagai tontonan malah jadi tuntunan. Oh niku ngoten. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terakhir ini tadi ayat ini tadi biasanya dibuat untuk iki yo dibuat kayak wiritan, Pak. Intinya Al-Qur'an itu pingin wis tak dawuhno to. Kalau dalam dawuhnya Syekh As-Sawi itu merupakan hadis. Khud minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'. Ambil dari ayat Al-Qur'an apapun yang kamu mau dari ayat Al-Qur'an untuk hajat apapun. Itu kalau dawuhnya Syekh As-Sawi itu hadis, tapi kalau dawuhnya Syekh Muhammad yes itu hanya sekedar makalah gitu. Saya mengatakan ayat ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, ini agar kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang baik. Ya, kirane kowe katene pindahan ngono dungane ya iki. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Napa waj'alni min ladunka sultanan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasar. Ini juga besok ayatnya ini bahas. Ini ayat wiritan bisa nih, Pak. Kayak nyowo iki besok. Surat Al-Isra ayat 82 ila huna wallahu a'lam.